Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Masih ingat gak kalau ditanya begitu? Ayo, gimana jawabnya? Yang saya ajarkan di kelas. Bagaimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Bagaimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini baru murid saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menjelaskan kepada anak-anakku semua ya, cara menghafal Al-Quran semudah tersebut. Perlu diketahui wahai anak-anakku semua ya, menghafal Al-Quran itu kita harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Yang pertama, syarat yang harus dimiliki kita sebagai calon penghafal Al-Quran yakni 1, niat ya, niat untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan niat ini ya, insya Allah dipermudah jalan kita dalam menghafal Al-Quran. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, innamal a'malu binniyat. Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niat kita menghafal Al-Quran, insya Allah dipermudah. Kalau kita niatnya untuk main-main, insya Allah buat main-main aja bisanya. Oleh karena itu, sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, terlebih dahulu kita harus memiliki niat yang kuat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ketika menjadi seorang penghafal Al-Quran, niatnya ya perlu tambahan niat. Kita apa sih niatnya ketika kita selain menghafal Al-Quran? Supaya apa? Niat kita yang pertama, supaya kita bisa menjadi golongan seorang penghafal Al-Quran atau seorang penjaga kalamullah. Yang kedua ya, kita niatnya supaya bisa menjadi ahlullah, keluarganya Allah, dan juga orang-orangnya khususnya Allah. Seperti disebutkan, ahlul Quran wa khas, ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Ahli Al-Quran itu para ahli Al-Quran ya, mereka itu adalah keluarga Allah di dunia, keluarga Allah di dunia, dan juga orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tidak? Luar biasa. Yang ketiga, niat kita ketika menghafal Al-Quran ya, niatkan supaya kelak nanti di akhirat nanti kita bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita dan juga keluarga kita. Ya, diceritakan bahwa dalam hadis Nabi nanti seorang penghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya 7 orang, dan bagi kedua orang tuanya diberikan mahkota yang luar biasa dan juga jubah kebesaran yang luar biasa. Digambarkan ya, saking luar biasanya itu mahkota yang akan diberikan kepada orang tua, itu cahaya mahkota tersebut ya, itu sinarnya lebih terang daripada sinarnya matahari yang ada di dunia ini. Luar biasa tidak? Luar biasa. Itu harus diniatkan ketika kita menghafal. Berniat sudah. Syarat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang calon penghafal Al-Quran yakni kita harus memiliki kemauan yang kuat. Karena jika tanpa didasari dengan kemauan yang kuat ya, mustahil kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus memiliki Al-Quran ya. Nggak mungkin kita menghafal tanpa Al-Quran ya. Yang saya harus yang saya anjurkan ketika kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran, pilihlah Al-Quran yang menurut kita yang paling enak untuk menghafalnya. Katakan kita ingin menghafal Al-Quran dengan Al-Quran Madinah misalnya
Quran pojok, dikenal dengan Quran pojok. Atau misalnya kita pengen pakai Al-Quran Kudus, boleh. Pakai Al-Quran yang biasa Indonesia, boleh. Terserah mau memiliki Al-Quran apa, terserah. Yang penting ketika kita menggunakan Al-Quran tersebut, kita merasa nyaman dengannya. Perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk memakai satu mushaf atau Al-Quran, ya, usahakan gunakan Al-Quran tersebut dari mulai kita menghafal A sampai dengan selesai kita menghafal, gunakan dengan Al-Quran satu aja, ya. Nggak boleh ganti-ganti Al-Quran selama menghafal. Karena apa? Karena setiap Al-Quran memiliki perbedaan, mulai dari ukurannya, mulai dari penempatan hurufnya, mulai dari warnanya, mulai dari tanda-tanda wakofnya dan sebagainya. Supaya kita mudah dalam menghafal, gunakan Al-Quran satu saja mulai dari yang pertama kita menghafal hingga selesai. Syarat yang selanjutnya yakni kita harus memiliki seorang pembimbing, guru menghafal Al-Quran, ya. Sebenarnya bisa kita menghafal Al-Quran secara otodidak sendiri tanpa bantuan guru. Tapi ya banyak di sini kekurangan. Ya mungkin saja ketika kita menghafal Al-Quran sendiri otodidak ada kesalahan sehingga ketika kita salah atau keliru itu tidak ada yang membenarkan. Nah, di sini fungsi seorang mu'alim atau pembimbing tahfiz, ya, di sini diperlukan, ya. Jadi ketika kita keliru menghafal Al-Quran, kita simakkan talaki dalam di Al-Azhar Kairo sana, ya, di Mesir. Di sana disebut talaki. Jadi menghafal, bertemu dengan syekh atau guru pembimbing hafalan, langsung ketika ada yang salah langsung guru tersebut membenarkan atau menegurnya. Nah, ketika ditegur otomatis kita tahu, oh ternyata kita salah di sini. Nah, inilah ada fungsi pembimbing hafalan kita. Jadi betapa pentingnya juga, ya, seorang pembimbing atau guru menghafal Al-Quran. Kedisiplinan. Nah, ini kadang tidak sedikit dari para penghafal Al-Quran itu batal di tengah-tengah jalan. Karena apa? Karena tidak disiplinnya waktu mereka. Yang harusnya jam sekian kita harus menghafal Al-Quran, yang harusnya hari ini ziyadah atau menambah Al-Quran, karena dia tidak disiplin, ya, tidak tepat waktu, tidak sesuai yang harus dilaksanakan pada saat itu, akhirnya apa? Akhirnya molor. Dan jadi pentingnya kedisiplinan dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan kedisiplinan yang kita jaga terus menerus, insya Allah Allah jadikan kita seorang penghafal Al-Quran yang yang mutqin, yang lancar mulai dari A sampai Z, insya Allah. Yakni berakhlak Qur'ani, ya, berakhlak Qur'ani. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran, kita harus pandai-pandai menjaga perkataan, tidak asal ngomong. Kita juga harus pandai-pandai menjaga akhlak, ya, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh jahil kepada teman, tidak boleh, pokoknya segala sesuatu hal-hal yang buruk. Ingat, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu hal yang buruk, katakan di dalam hati kita masing-masing, hey, dalam hati saya ini kita memiliki Al-Quran. Tidak pantas seorang penghafal Al-Quran, tidak pantas seorang penghafal Al-Quran itu mengerjakan hal-hal yang buruk, karena ini bertentangan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu, ya, syarat-syarat yang perlu kita penuhi sebelum menghafal Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk ke fase apa sih itu metode menghafal semudah tersenyum. Perlu diketahui wahai anak-anakku semuanya, metode menghafal semudah tersenyum itu ialah metode menghafal yang menggunakan seluruh anggota badan, misalnya tangan, kepala, mata, dan juga telinga.
Ya. Jadi sehingga ketika kita menghafal menggunakan seluruh anggota badan kita, itu semuanya anggota badan kita akan merespon dan mengingat ayat tersebut. Jadi ketika menghafal nanti ya, kita membaca dengan lisan kita dan juga diiringi dengan gerakan tangan kita. Seperti contoh, a'udzu, a'udzu, aku berlindung, dan seterusnya. Insyaallah nanti saya akan mengajarkan kalian metode menghafal Al-Quran melalui contoh surah An-Nas. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Semangat insyaallah. Coba takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, kita mulai selanjutnya. Saya akan mengajarkan metode menghafal semudah tersenyum. Apa sih metode menghafal semudah tersenyum? Ya, metode semudah tersenyum itu adalah menghafal, selain kita menghafal Al-Quran, ayat Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut, kita juga bisa menghafal maknanya tersebut. Gimana caranya? Oke, sekarang kita akan pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya semua ya, lihatkan, diperhatikan gerakan-gerakan saya ya. Cara dimana meletakkan tangan saya perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau mengajarkan surah An-Nas yang berarti manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita sambil membaca Al-Quran, kita sambil bergerak supaya kita paham apa sih yang kita baca. Qul artinya apa? Qul a'udzu birabbin nas artinya apa? Nah, sekarang artinya, tadi bahasa Arabnya, tadi ayatnya, sekarang artinya. Qul a'udzu birabbin, a'udzu dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja seluruh manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan jin, setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan pada hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini disebutkan
anak-anakku semuanya. Terima kasih udah mendengarkan. Semoga apa yang telah saya ajarkan ini bisa dipraktekkan ya. Tinggal lihat cara-cara saya, di mana tempatnya, kapan waktunya di sini, kapan di kepala, kapan begini, dan seterusnya. Ya. Baik, saya akan ulangi sekali lagi yang lengkap, ya, langsung dengan gerakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan seluruh manusia, Raja seluruh manusia, sesembahan seluruh manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan di setiap dada manusia. Minal jinnati, dan dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, bisa silakan ditanyakan ya setelah ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.